Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berulang kali mengatakan bahwa mendengarkan pelajaran agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, baik di masjid maupun melalui YouTube, itu hanya sebuah kesia-siaan. Dan kalau ada yang membenarkannya, oh itu benar itu gitu, benar itu yang dikatakannya, maka dia sudah jatuh ke dalam lubang dosa. Dan kalau mengikutinya, itu benar ya diikutinya gitu. Misalnya diajak sedekah, dia mau sedekah, ajak investasi, dia ikut investasi dan sebagainya gitu. Maka dia akan jatuh ke dalam kerugian dan kehancuran. Baik dalam kehidupan dunia, begitu juga nanti di akhirat tidak ada balasannya. 10 kali lipat. Mas Epul bawa duit di sini. 600.000. Masih ada tadi? Tadi ada. Jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Kalau Pak Anwar sedekahnya 600, jadi berapa? 620, sedekah 600 menjadi 6.020.000. Pak Anwar pilih yang mana? Pilih yang 6 juta, Pak. Iya, 10 juta kalau sedekahin, cang. Itu jadi 100. 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Nolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih, Mas. Ya. Disedekahin berapa? Ya nanti diumumin. Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, start dari 100 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 10 juta. Ada nggak? Mulai, perjalanan tuh mulai. 500.000, bang, nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Ada punya mobil, motor? Motor. Kalau 500.000 tadi, jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin, jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Motor. Oke, sip. Mas mobilnya apa? All new Avanza. Kalau Mas Avanza mau sedekahin itu Avanza. Kita salaman. Besok mobil Alphard pada parkir. Percaya enggak? Percaya. Mas Aditya, coba periksa. Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, sang. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai, gedein Peter. Dan yang ini kira-kira berapa gram? Cuma 2 kayaknya. Kan cuma, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudara Rizka ridho? Ridho, Ustaz. Mana sini? Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini saya mencoba nulis saya ini. Yang dengan ilmu sedekah ini. Berapa mau sedekah berapa? Ini Beruntung, Ustaz. Saya sedekah 5 juta. isi kantongnya ini dimakan ya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua berpikir. Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Masya Allah. Oke. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Saiful, sini Pak Saiful. Pak Saiful dari mana? Dari Batam, Pak. Batam, tepuk tangan buat Batam. Pak Saiful bawa duit di sini. Dikit, Pak. Dikitnya berapa ya? Cukup beli tiket, Pak. Nggak tega jadinya. Beli tiket. Pak Anwar, boleh saya simulasi dikit? Boleh, coba lihat dulu. Pegangin. $600.000. Masih ada tadi? Tadi ada. Lihat komposisinya, lihat. Ada 600, ada 20. Ada 600, ada 20. Biasanya kalau sholat Jumat yang mana itu? Yang 20.000, Pak. Nih, biasanya kita nih, naluri manusia nih, sedekahnya ini. Oh, yang mantap dong. Kalau sedekah 20, jadi 800. Tapi kalau sedekah 600, jadi 6 juta. 20, pilih yang mana? Pilih yang 6 juta, Pak. Kenapa kita katakan begitu? Yang pertama, Yusuf Mansur itu tidak
memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang diajukan oleh para mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Allah, untuk menafsirkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sengaja saya nukil sebuah kitab yang membahas mabahith fi ulumil Quran, pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Mana'ul Qattan. Dia ini mencoba menulis ulang kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, yaitu kitab Al-Itqan fi ulumil Quran, karena supaya kita tuh dalam gitu dalam memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Di sini kata mufassir ini, dia mengatakan surutul mufassir wa adabu, syarat bagi seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dan bagaimana adabnya. Ini karena waktu kita terbatas, saya sebutkan pokok-pokok poinnya saja. Qad dzakara ulama lil mufassir surutan nujammiluha fi ma ya'ti. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat bagi seorang mufassir yang kita kumpulkan sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, sihhatul i'tiqad. Jadi keyakinan itu harus benar gitu. Kalau dia ragu gitu dengan Al-Quran, maka orang tidak boleh mengikuti tafsirnya. Begitu juga nanti tentang Allah. Dia ragu dengan Tuhan gitu. Bilang Tuhan ngaco, Tuhan yang sembarangan ente gitu. Itu orang yang tidak punya adab kepada Allah. Nah, kalau orang ini yang menafsirkan Al-Quran, pasti dia itu akan membawa kepada kesesatan. Jadi yang pertama kata para ulama, sihhatul i'tiqad. Fa innal aqidata laha atharuha fi nafsi sahibuha. Akidah itu atau keyakinan mempunyai pengaruh kepada yang mau menafsirkan Al-Quran. Ya kan? Ya pastilah. Misalnya orientalis juga menafsirkan Al-Quran. Tapi tidak boleh dijadikan rujukan di dalam memahami hidayah Al-Quran. Sama lah kayak iblis misalnya. Iblis kan disuruh Adam, disuruh Allah untuk sujud kepada Adam. Dia nggak mau. Kenapa? Karena bukan ketundukan jiwanya yang dia utamakan, bukan kepatuhannya kepada Allah gitu. Tapi dia protes dulu. Dia merasa dirinya lebih baik. Jadi yang pertama bagi seorang mufassir itu adalah sihhatul i'tiqad. Keyakinannya benar gitu. Tapi kalau bilang Tuhan ngaco, kemudian Nabi Muhammad ikut di mobilnya, masuk ke dalam kamarnya, negur dia dalam bahasa Betawi, cup, nggak duraka dulu ente, itu pasti bohong. Keyakinannya pasti bohong, itu pasti tujuan bukan tujuan yang baik. Pasti tujuannya bukan untuk mengajak orang kepada Al-Quran gitu. Terus ada yang bilang, oh ini datang malaikat Jibril, ngantarin nasi padang ke Yusuf Mansur gitu. Itu sinting tingkat tinggi itu. Nanti akan kita bahas. Ada pula orang yang aku ustadz, mungkin saja gitu. Kalau begitu ya jadi nabi palsu semua. Kalau ada orang dapat wahyu nabi palsu itu, wah ini dapat wahyu malaikat Jibril datang lagi. Nggak ada. Setelah Nabi Muhammad tuh nggak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba pun. Karena Al-Quran itu sudah lengkap gitu. Jadi sihhatul i'tiqad. Yang kedua, at-tajarrud anil hawa. Dia nggak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam menafsirkan Al-Quran. Untuk mendapatkan duit misalnya. Anak punya duit 1 triliun. Lantas Al-Quran dia tafsirkan sekehendak hati. Bersedekah 1 juta dibalas 10 juta dalam waktu 40 hari. Pasti itu hawa nafsu. Nggak ada dasarnya. Orang yang mendengarkannya akan sia-sia, membenarkannya berdosa, mengikutinya celaka. Yang ketiga, kata Syekh Mana'ul Qattan ini, untuk syarat bagi seorang mufassir dan dia punya adab-adabnya itu adalah ayyabda'u awalan bitafsiril Qur'an bil Qur'an. Yang pertama itu harus dilihat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nggak boleh sembarangan. Misalnya nih, dalam salah satu firman Allah itu, kita lihat salah satu kutip aja dalam surat Muhammad. Alladzi nakafaru wasaddu an sabilillah qad adalla a'malahum. Adalla itu dalam urutan berikutnya itu disebut juga dengan ahbata. Adalla ya sama kata Syekh Sabuni arti dengan ahbata, yaitu batal. Dia orang-orang kafir, kerjaannya tiap hari menghalangi orang di jalan Allah, semua kebaikannya itu dibatalkan oleh Allah. Lantas apa kebaikan orang kafir? Kaum musyrikin Quraisy apa kebaikannya? Ya. Orang Quraisy dulu juga suka nyumbang-nyumbang orang kalau naik haji, nyumbang air, nyumbang makanan, tapi kerjaannya menentang syariat yang dibawa oleh Muhammad. Qad adalla a'malahum.
Adallah di sini sama arti dengan ahbata, kata Imam As-Sabuni dalam tafsirnya dalam tafsir Al-Quran, tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Imam As-Sabuni. Ini salah satu contoh. Jadi memulai pertama itulah tafsir Quran bil Quran. Jadi lihat konteksnya, ada ayat yang lain yang mencoba mengartikannya. Misalnya adallah diartikan dengan ahbata. Dia nggak bisa Al-Quran dikutip lantas digunakan untuk cari duit, itu pasti nyasar, pasti sesat gitu. Sama nih ayat berikut dalam surat Muhammad juga, misalnya dilihat nih, fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbur riqab. Kalau kamu berjumpa dengan orang kafir, penggal lehernya. Coba sampai di situ saja. Oh, betapa sesatnya kita beragama nih. Betapa bengisnya orang Islam ini kalau hanya satu itu saja yang diterjemahkan gitu. Itu kan ada ayat berikutnya. Fa idza athkantumuhum fasuddul wathaq. Kalau kamu, ya kan itu kan kayak dalam cerita berperang gitu. Boleh orang dipenggal lehernya, boleh ditawan gitu. Ayatnya banyak panjang ceritanya. Boleh diminta tebusan, boleh dibebaskan. Itu cerita dalam perang. Dia nggak boleh artinya satu ayat dipenggal gitu. Seperti kita Yusuf Mansur nih, kalah, nggak bakalan dia masuk penjara gitu. Nggak bakalan jatuh miskin. Itu dilihat lagi, Musa melempar tongkatnya ke laut. Kita dalam sedekah juga nggak usah pikir-pikir, lempar aja, kosong-kosongin. Itu tafsir iblis. Nggak ada Allah mengajarkan begitu. Nggak ada contoh dari Nabi seperti itu. Nggak ada Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Yang keempat, kata Imam ini, ayatlub at-tafsir minas sunnah. Fa innaha syarihatun lil Quran. Jadi menafsirkan itu yang pertama tadi itu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dengan sunnah, karena sunnah itulah pensarah Al-Quran gitu. Jadi kalau lihat kebaikan misalnya, ya dilihat bagaimana Nabi dalam hadis-hadis, kita lihat seperti itu. Nggak boleh orang itu ada ikatan yang sangat kuat. Misalnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainan nas bima arakallah. Jadi sunnah itu adalah penjelas bagi Al-Quran. Ini kalau ada Al-Quran kita nggak paham, dilihat sunnahnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, fa idza lam tajid at-tafsir minas sunnah raji' ila aqwalis sahabah. Jadi kalau nggak dapat dalam Al-Quran dengan Al-Quran, belum ketemu, dilihat dalam sunnah, nggak ketemu bagaimana sahabat mengartikannya. Misalnya, ya tafsir mula-mula itu kalau lihat yang utama diantaranya tafsir Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu seseorang yang sudah didoakan oleh Rasulullah, maka dia sangat tahu maksud dari sebuah ayat. Ketika orang-orang menangis gitu, orang-orang tertawa ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, selanjutnya orang-orang senang, agama Islam sudah sempurna. Tapi Ibnu Abbas itu menangis ketika ditanya orang, kenapa Anda menangis ya Ibnu Abbas? Ayatnya bukan ke ayatnya kabar gembira dari Allah, Islam sudah sempurna. Orang banyak enggak. Itu ayat menandakan sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Di syariat sudah sempurna, Rasul akan dipanggil. Seperti rumah sudah selesai, tukang akan pulang. Kira gitulah. Raji ila aqwalis sahabat. Apa yang disebut oleh sahabat? Yang keenam, fa izalam yajid tafsir fil Quran wala fi sunnah wala fi aqwalis sahabah, maka dilihat apa yang disebut raji ila aqwalit tabi'in. Di tabi'in itu adalah orang-orang Islamnya baik. Dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia berjumpa dengan sahabat. Jadi Rasulullah, sahabat, tabi'in. Diraji ila tabi'in. Ya, di antara tabi'in yang terkenal itu ada namanya Mujahid bin Jabar, ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dia pernah menjadi budak Ibnu Abbas, atau Ibnu Abi Rabah, Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Itu adalah para tabi'in. Selanjutnya katanya, yang ketujuh, al-ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iha. Jadi dia harus mengerti betul bahasa Arab beserta cabang-cabangnya. Nah, kalau bahasa Arab itu ya secara sederhana disebut orang ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ya kan? Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, nanti ada ilmu arud. Ya, balaghah itu ada lagi ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Itu dia harus tahu. Kalau nggak tahu dia bahasa Arab gitu, nggak mungkin dia bisa memahami dan mengerti maksud dari firman Allah. Itu nggak bisa ditawar-tawar gitu. Kemudian yang kesembilan ya, yang kedelapan al-ilmu bi usuli al-ulum al-muttasilah bil Quran.
dia harus berilmu tentang usulul ulum, ya, al-muttasilah, dasar-dasar ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ketika ilmu qiraat, ya kan? Jadi ilmu qiraat, ya. Kemudian ada nanti usul tafsir. Tafsir itu dia harus tahu, dia nggak boleh menafsirkan sembarangan. Gitu. Yang kesembilan, dakul fahmi. Jadi pemahamannya itu harus dakik, gitu. Pemahamannya harus mendalam. Gitu. Jadi seperti yang dikembangkan oleh para mufasir ini, kemudian ditambah sama dia lagi itu adab seorang mufasir. Jadi adab seorang mau menafsirkan Al-Quran itu ada husnun niyah, wasihatul maksud, gitu, untuk maksad. Jadi niatnya baik, ya kan, dan tujuannya juga baik. Jadi kalau nggak itu ya rusak agama ini. Maka cerita-cerita Sumanso kalau dikumpulin semua itu niatnya cari duit, gitu, mengajak orang bagaimana dia menggondol duit, mendapatkan duit. Jadi Al-Quran digunakan bagaimana untuk cari duit. Karena orang-orang percaya ada di masjid ya nggak perlu modal dia. Tapi coba dia bisnis real, bisa nggak dia mengambil keuntungan seperti itu? Kita nggak percaya, karena bisnis real itu ada hitungannya. Jadi para pemirsa, ini yang perlu kita lihat. Jadi kita jangan sampai masuk ke dalam dunia kesia-siaan, mengikuti orang-orang yang membawa kepada neraka, membenarkannya kita pasti akan celaka. Maka dari Yusuf Mansur itu, ini yang bisa saya lihat, mendengarkannya kita masuk dalam sebuah cerita yang sia-sia, membenarkannya berdosa, mengikutinya celaka. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari 3 sifat ini. Marilah kita tambah ilmu kita terus, sehingga pemahaman kita dalam beragama ini makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.